Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pelatihan pemasaran UMKM digital di bidang clothing atau garment, yang dimana UMKM tersebut akan membuat website, semacam website e-commerce melalui website jarangoyang.com. Berikut terlampir penjelasan dari analisis bisnis dari tim 7. Perkenalkan, dari tim kami ada 4 orang. Yang pertama ada Jevan Octavian Putra. Selanjutnya saya sendiri, Monica Ngelinski. Dan bisa dilanjut untuk Bintang Cahya Mahendra. Dan untuk yang terakhir, Muhammad Andika Tata. Jadi dari pelatihan UMKM dari Jaran Goyang ini sendiri, itu secara umum merupakan pelatihan pemasaran yang dimana produk UMKM berbasis digital bertujuan untuk penggunaan media pemasaran pada UMKM yang meningkatkan pengetahuan terlampir kegiatan yang dilakukan dalam pelatihan UMKM pada website Jaran Goyang. Di antaranya yang pertama yaitu pengenalan dasar-dasar fungsi aplikasi, mengingat segmen kami ada yang belum melakukan digitalisasi. Selanjutnya untuk yang poin kedua itu memberikan akun demo untuk melakukan eksplorasi aplikasi dan melakukan pemantauan. Dan untuk yang poin ketiga, setelah calon mitra itu sendiri sudah mengetahui dan paham dengan aplikasi tersebut, baru akan melakukan pengenalan bagaimana caranya untuk meningkatkan penjualan atau fitur afiliasi. Untuk selanjutnya, poin keempat menjelaskan beberapa fitur penting seperti pembayaran, stok, dan juga laporan untuk mengetahui performa bisnis mereka. Dan untuk poin terakhir, yang kelima, akan memberikan tawaran harga menarik untuk proses integrasi dengan aplikasi itu sendiri. Dari analisis bisnis itu sendiri terdapat flow pemetaan pasar online. Yang pertama ada customer segment, yang kedua ada search intermediaries, dan yang ketiga intermediaries and media site. Dan untuk yang poin keempat itu sendiri destination site. Untuk segmen ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Jevan. Silakan saudari Jevan untuk melanjutkan presentasi terkait customer segment. Oke, untuk customer segment ini ada 6 segmentasi. Yang pertama untuk persona. Jadi kami membuat sebuah toko fiktif yang mewakili target yang akan kami tuju. Yang kedua existing atau new, untuk mengetahui perbedaan pelanggan antara yang sudah menggunakan produk kami dan yang akan menggunakan produk kami. Yang ketiga, pemahaman web, apakah calon pengguna ataupun pengguna kami sudah paham dengan sistem web yang akan kita tawarkan. Yang keempat, yaitu demografi, segmentasi pasar berdasarkan jumlah perkembangan penduduk seperti usia ataupun jenis kelamin. Yang kelima, life cycle segmentasi berdasarkan generasi seperti remaja ataupun dewasa. Psikografis segmentasi pasar berdasarkan psikologi manusia seperti keinginan ataupun target yang ingin diraih oleh orang itu. Oke, selanjutnya. Ada flow yang kedua yaitu sub intermediaries, yang dimana poin pertama search engines yang merupakan sebuah mesin pencari untuk mencari apapun di internet melalui kata kunci yang diinginkan melalui media seperti Google, Yahoo, Yandex, dan sebagainya. Dan selanjutnya untuk poin kedua, spesialis directories, itu merupakan mesin pencari yang difokuskan berdasarkan direktori
atau sudah jarang digunakan saat ini, udah marak sekali ya untuk penggunaan saat ini. Dan untuk yang poin ketiga itu sendiri itu vertical search engines, yang dimana itu merupakan mesin pencari yang fokus terhadap pencarian tertentu dan bisa dilanjut untuk manfaatnya menggunakan search intermediaries untuk pembangunan UMKM itu sendiri. Yang pertama, bisa membantu mendongkrak traffic website bisnis jarangoyang.com yang akan dibangun oleh UMKM yang di bidang clothing itu tadi. Dan untuk yang poin kedua, website jarangoyang.com lebih mudah muncul di page on search engines. Dan untuk yang poin ketiga, mampu meningkatkan brand awareness bisnis dari jarangoyang.com. Dan untuk poin yang keempat, akan mendapatkan data demografi konsumen secara cuma-cuma yang akan menguntungkan bisnis UMKM yang akan dibangun. Oke, selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya. Siap, terima kasih. Untuk komponen pemetaan produk yang ketiga, ini bernama Intermediaries and Site, atau dalam bahasa Indonesianya itu perantara dan situs. Intermediaries and Site ini merupakan suatu perantara atau penghubung dalam pemasaran yang berguna dalam mengenalkan produk kita, yang dalam kasus ini adalah clothing dari situs jarangoyang.com kepada konsumen. Next. Terus, mengapa perantara influencer dan media sosial atau laman publisher itu seringkali berhasil dalam menarik minat pengunjung untuk langsung berkunjung ke situs web? Alasannya ialah perantara influencer pada masa kini dianggap memiliki power yang berupa pengikut yang istilahnya setia atau menyukai mereka, sehingga mampu memberikan pengaruh kepada pengikutnya untuk mencoba menggunakan produk yang mereka iklankan. Sementara itu, untuk media sosial, sekarang ini telah umum digunakan oleh semua orang, sehingga kemungkinan besar produk kita itu akan lebih cepat naik ke permukaan pasar konsumen. Nah, berikut pada halaman slide tersebut telah kami paparkan contoh beberapa bentuk perantara dalam pemasaran, antara lain yang pertama yaitu portal atau situs media berita yang mainstream digunakan. Kita dapat memanfaatkan situs-situs tersebut yang telah banyak dikenal oleh masyarakat. Contohnya yaitu detik.com, Kompas, CNN, televisi, dan radio untuk memperkenalkan produk clothing jarangoyang ini. Terus perantara yang kedua yaitu media site atau media sosial. Pada zaman digital ini, kita dapat memanfaatkan pengguna media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok untuk membuat konten yang menarik sehingga engagement produk jarangoyang ini dapat naik dan lebih cepat dikenal oleh konsumen. Terus yang ketiga yaitu situs perbandingan atau agregator atau juga disebut dengan super affiliates. Kita dapat memasang produk ini melalui perantara marketplace, contohnya seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan agregator di Google Shopping, Prescriber, dan shopping.com dengan memasang iklan di sana. Terus yang terakhir yaitu perantara blog atau small affiliates, yaitu melalui perantara dengan berkolaborasi dengan para blogger, influencer, atau content creator, atau lebih dikenal dengan melakukan endorse kepada mereka untuk mengiklankan pengikut setia mereka. Mungkin cukup sekian untuk tahap yang ketiga, bisa dilanjutkan untuk teman saya, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai destination site atau situs tujuan. Destination site itu adalah web yang dituju oleh pengguna untuk mendapat informasi mengenai subjek untuk menyediakan link ke laman web lain yang berkaitan dengan subjek yang dituju orang tersebut. Contohnya pada case ini yaitu
web jarangoyang.com. Oke, next. Nah, pada destination site itu juga terdapat OVP atau Online Value Proposition. Nah, online value proposition itu merupakan keunikan yang dimiliki oleh suatu produk yang dibentuk menjadi online shop pada web. OVP ini menjelaskan manfaat dan bagaimana cara Anda melakukan dengan baik pada produk tersebut. Jadi intinya itu OVP ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah pada user atau pelanggan. Next. Next, Pak. Oke. Destination site itu terdapat 3 hal. Maaf, kembali ke sebelumnya. Permisi, Pak, kembali sebelumnya. Jadi destination site itu ada 3 hal, yaitu company site, direct competitor, dan indirect competitor. Company site itu yaitu situs web perusahaan yang dimiliki, dioperasikan atau dihosting oleh perusahaan yang menjalankan proses bisnisnya melalui media website. Dalam case ini yang dipakai yaitu web jarangoyang.com yang digunakan untuk mencari informasi mengenai jual beli berbagai tipe jenis clothing. Nah, selanjutnya yaitu direct competitor atau pesaing langsung, misalnya Erigo, Live, dan Breakside. Nah, beberapa merek tersebut itu saling bersaing di bidang yang sama, yaitu clothing. Selanjutnya yaitu indirect competitor atau pesaing tidak langsung, yaitu bisnis yang bertujuan untuk menyediakan kebutuhan pelanggan yang sama, tetapi menawarkan produk yang berbeda. Akibatnya, pelanggan dapat menentukan produk mana yang akan dipilih untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh dalam kasus ini yaitu seperti Eiger, di mana Eiger itu berfokus kepada pakaian atau celana outdoor, namun Eiger dapat membuat baju atau celana tersebut tetap relate atau tetap fashionable, sehingga hal tersebut dapat menjadi pesaing tidak langsung terhadap merek-merek atau clothing yang ada saat ini, dan salah satunya jarangoyang.com. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan dari e-commerce itu sendiri, yaitu yang pertama, memudahkan pemilik usaha dalam melakukan manajemen stok pembayaran. Dan untuk selanjutnya, poin kedua, itu dapat meningkatkan omset penjualan karena dimudahkan dalam melengkapi promosi. Dan selanjutnya untuk yang poin ketiga, itu dapat meningkatkan pangsa pasar karena jangkauannya semakin luas. Dan untuk poin keempat, pelanggan dalam melakukan pembelian barang. Dan untuk poin 5, mendapatkan laporan performa yang akurat dan real time. Dan untuk poin yang 6, mengurangi biaya operasional. Dan poin terakhir itu sendiri dapat meningkatkan brand awareness itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa langsung komen di nanti kan bakal diupload di YouTube. Jadi baik teman-teman atau dosen pembimbing kami bisa melakukan komen pada YouTube kami. Sekian dari kami kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.